Halo guys, sahabat-sahabat Ceker di channel, salam sehat, salam hobi Merpati Pos Indonesia. Saat ini saya ada di tempatnya OLR Derby Indonesia. Halo guys, selamat sore sahabat-sahabat Ceker di channel semuanya. Saat ini saya lagi bersama ownernya OLR Derby Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sambil minum teh sama ngopi. Ngopi. Kita hobi ya begini. Hobi itu seni, seni itu indah. Indah itu akan mendatangkan berkah. Amin. Amin. Oke, kita akan Bukan ngobrol. Permatasari ya, Bukan. Nah, kalau ada Permatasari lebih seru lagi ini. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai OLR Derby Indonesia. Ya. Saat ini ada lepasan pos berapa? Pos 4 ya, Ungaran ya. Kita sambil nunggu di depan kandang ngobrol aja. Visi misi OLR Derby Indonesia itu tujuannya apa, Pak Ferry? Seleksi burung, Pak. Seleksi burung ya? Jelas, seleksi burung. Tapi kan burung yang kita seleksikan burung-burung yang paling cepat kan. Burung paling cepat. Terus dari perhitungan nilainya kan kita bukan cuma burung yang klok. Ya, betul. Karena kalau semua OLR kan one day race nih. Ya, betul. Tapi kalau semuanya kita mau seleksi lagi dari uang klok satu hari itu hanya 75% yang tercepat yang dapat poin. Yang dapat poin ya. Jadi bukan cuma klok aja di sini. Ya. Klok nggak cukup. Selain untuk mendapatkan tadi utamanya bisnis ya. Bisnis harus ada profit. Harus ada profit ya, gitu ya. Ada profit, Pak. Kita ada profit, pesertanya happy. Gitu betul, ya. Betul. Oke. Ke perbedaan OLR Derby ini sama yang lainnya apa nih? Keunggulannya nih. Waduh, pertanyaannya. Yang jelas sistem perhitungan, Pak. Sistem perhitungan ya. Sistem perhitungan kita pakai kalau saya pakai point race atau apa itu ya? Point race ya. Kita nentuin burung yang bukan cuma yang klok dalam satu hari, tapi yang tercepat yang dapat poin. Ya. Nah, total perhitungan pemilik poin terbesar dengan pasti full clock. Full clock ya, ya betul. Syarat utamanya full clock. Full clock ya. Nanti dihitung poin terbesar. Nah, poinnya itu pakai persentase berapa persen dari yang misalkan 75%. 75% ya. 75% dari total yang clock. Ya. Jadi kalau satu clock misalnya 100, hanya 75 ekor yang dapat poin race. Ya. Walaupun dia full clock. Walaupun dalam satu hari itu pulang semuanya 100 itu ya. 100 Cuma itu. yang dapat poin race-nya tadi 75. yang 75. Iya, karena tujuannya kita pengen seleksi burung yang paling cepat. Paling cepat ya. Selain dapat duit ya, Pak. Ya, betul. Pengen dapat untung. Itulah guys salah satu perbedaan salah satu perbedaan di OLR Derby Indonesia tadi. Cari burung tercepat dengan 75% yang dapat nilai poin race aja ya, gitu. Yang dapat poin race. Poin itu race ya. Perbedaan. Terus yang kedua kalau kapasitas kandang, kalau kandang mah masih banyak yang lebih bagus lah ya. Ya. Tapi saya rasa ini kandang yang kita bikin per unit ini untuk karantinnya, terus buat apa namanya isolasinya cukup buat 750 sampai 1000. Terus keunikannya lagi di sini kita ketinggiannya 800 nih, Pak. Ya, 800 betul. DPL. Jadi kalau kita lepasnya dari Pantura itu dari 0 meter DPL dari ketinggian. Jadi burung udah capek terbang, dia harus naik lagi ke gunung. Ya, gitu ya. Harus naik ke gunung. Itu salah satu keunikannya. Unik. Dari daratan pantai naik ke gunung, keunikan di OLR Derby Indonesia ini gitu ya. Betul. Udaranya guys ini dingin sekali ini. Saya juga kedinginan ini. Mata maunya merem sama mulut maunya makan aja ini. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja, sekedar untuk hiburan aja ini. Iya. Jadi ya itu, Pak. Kan kalau orang nggak taunya ya ini OLR tempatnya biasa, ini biasa. Ini tempatnya aja ekstrim, burung harus terbang ke ketinggian saat mereka udah capek. Terus di sini Bogor curah hujannya itu kan bisa sampai 750 meter kubik per tahun, sampai 3000. Jadi hampir tiap hari hujan. Hujan terus ya. Hampir tiap hari hujan. Terus kelembapannya tinggi, jadi ngatur burungnya untuk tetap dalam kondisi sehat lumayan. Terus jarak 3 km udara tempat kita ini ada konservasi alap-alap sama elang. Lah, itu lebih
lebih serem lagi itu guys. Itu di Cibalung kan. Di Cibalong ada konservasi apa elang dan alap-alap itu. Ya, Tadi saya di sini sebentar udah ada tuh, ada berapa ekor alap-alap yang ngawang itu Ya. lewat. Nanti mulai Januari nih, biasanya Januari Februari biasanya udah mulai Lebih banyak lagi. ya mulai lebih Lebih banyak lagi lebih ya. banyak, gitu. Jadi ya uniknya ya di situlah. Jadi Jadi di situ ya. siap-siap lega hati kalau hilang, karena kemarin tingkat kehilangan sama tingkat kematian masih banyak yang hilangnya, Pak. Banyak yang hilangnya ya. Banyak hilang. Kadang pernah dikejar sampai ke situ tuh. Sampai di situ alap-alap tuh. Sarap tuh. Wah, kalau bisa lihat langsung pas dikejar alap-alap seru juga tuh. Sampai di kandang di Uber itu, guys. Itu. Oke, sampai di sini dulu, kita lanjutkan setelah saya dan Pak Ferry minum teh dan minum kopi Kita ya. ngopi dulu, Ya. ngopi dulu. Oke, terima kasih. Oke, sahabat-sahabat Tri Channel, kita lanjut Udah ngopinya nih. ngobrol bareng sama ownernya OLR Derby Indonesia. Udah selesai ngopi. Nanti juga ada lumpia juga nih. Lumpia digorengin, Jo. Goreng lumpia lagi, Jo. Lumpia juga ada nih gitu loh. Lumpia ceker, Jo. Saya mau tanya mengenai perawatan Jo, itu, Jo. di OLR Derby ini. Istilahnya mengenai vitaminnya pakai apa, obatnya pakai apa. Mungkin Pak Ferry bisa sharing mengenai perawatan di OLR Derby Indonesia nih. Jadi kalau kita kirim burung udah bayar, bisa puas, perawatannya ternyata sangat optimal di OLR Derby Indonesia ini nih. Iya. Tahun ini kita kirim 2, tahun depan lagi kita akan mungkin bisa kirim 10 atau 15 gitu. Karena puas dengan perawatan, ternyata sangat-sangat optimal sekali gitu. Silakan Pak Ferry. Asal jangan 15 hilang semua ya. Nah, 15 hilang semua. Kalau udah CPF bayar nggak apa-apa kayaknya. Pak. Jadi kalau Sebenarnya nggak gitu juga, kalau bisa udah CPF bayar, banyak yang pulang sampai final itu Iya, harapan owner OLR begitu juga gitu loh. Jadi harapan pengurusnya ya. ownernya seneng, pesertanya juga seneng gitu loh. Betul. Iya gitu. Kira-kira obat apa atau vitamin apa aja yang dipakai Pak Ferry di sini gitu? Yang jelas bukan obat terlarang ya, Pak ya. Oh, ya. Tapi ini obat terlarang untuk orang nih. Iya. Ini khusus untuk veteriner nih. Jadi saya maksudnya jelasin flow-nya dari pertama burung datang sampai lomba ya, Pak. Ya, Enak biar gitu ya. biar peserta atau akan jadi peserta tuh tahu. Selama ini kita nggak tahu perawatan di mana, seperti apa sih, kita nggak tahu gitu ya. Iya. Kalau Pak Ferry mau sharing mengenai begitu, Iya. saya kira akan peserta atau akan jadi peserta akan lebih senang. Iya. Silahkan Pak Ferry. Jadi Apa- gini, Pak, ceritanya sambil ngobrol aja ya. Ya. Kan pertama misalnya Patri kirim burung nih ke sini. Mm-mm. Nah, itu biasanya kan kita udah tentuin dalam seminggu 2 kali pengiriman tuh. Hari Jumat dan hari Sabtu. Ya. Nah, hari Jumat dan hari Sabtu berarti itu satu kloter pengiriman dalam minggu yang sama kan. Ya, betul. Nah, itu nanti kita dari satu kloter pengiriman itu di satu minggu itu dia nanti juga kandangnya akan jadi kandang satu grup bersama. Ya. Tapi sebelumnya kita pisahin pakai kandang besi itu loh, Pak. Kandang Per besi ya. pemilik. Heeh. Nah, di kandang pemilik itu kita kasih vitamin paling 1-2 Ya. hari kita kasih vitamin buat ngembaliin, buat recover dari perjalanan Ya, pengiriman. betul. Nah, setelah vitaminnya sudah masuk, kita semuanya kasih semua obat cacing. Ya. Ini bukan iklan, tapi saya saya lebih percaya sama obat cacing yang bagus kalian kayak Promek, Ivermectinnya bagus. Ya. Jadi dalam waktu 1-2 hari habis vitamin masuk, baru kita kasih obat cacing itu keluar tuh semua. Ya, betul. Nah, udah semuanya obat cacing, semuanya masuk obat cacing. Nanti 2-3 hari dia di kandang, kita evaluasi. Ya. Tidak ada gejala simptom penyakit, paratipoid atau segala macam, baru dia masuk ke kandang grup yang di atas. Ya. Nah, kandang grup dalam satu grup kedatangan. Ya, itu karantina kedua istilah ya. Karantina kedua. Kedua ya. Ya. Baru masuk ke kandang grup. Nah, di kandang grup itu kita kasih vitamin lagi kan, habis dikasih obat cacing nih. Ya, Kasih vitamin lagi, kasih vitamin, recovery, liquid, ya. dextrose, molase, segala macam lah buat nge-recovery capeknya dia obat cacing bahaya soalnya. Ya, betul. Kalau dosisnya terlalu tinggi juga. Nah, habis itu baru kita bersihin badannya.
Di flashing. Di flashing. Flashing ya, bersihin di flashing ya. Flashing itu kebetulan semua kita ambil obatnya, kita pesan sama Van der Sluis di apa namanya, di Belanda. Jadi ini obatnya nih, total disinfektan nih Pak Tri. Ya. Jadi kandungannya ada ronindazol, ada metronidazol, ada terus untuk oksidianya amprolium, terus untuk salmonellanya Ya. ada macam-macam. Jadi kalau itu burung ada penyakitnya, itu langsung keluarnya berak hijaunya semua keluar. Langsung keluar ya malah ya. Keluar. Kalau keluar Nah, ya. kalau yang nggak kuat mati. Sekalian ya. Sekalian mati. Mati aja ya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, bukan keracunin. Tapi kalau memang penyakitnya terlalu parah ya, ada burung kelihatannya sehat-sehat aja, tapi dia Iya. tahu-taunya dia nyimpen banyak penyakit, Iya. banyak koksidia dan segala macamnya, bisa jadi carrier buat yang lain. Ya betul. Nah, habis itu kalau yang nggak kuat pasti memang malah vitalitasnya nggak bagus, nggak kuat. jomplang, Ya, jomplang. langsung jomplang. Nah, Kita kalau langsung mati aja udah malah iya gitu. mati, Lebih mati. bagus. Iya. Jadi kalau kita masa bodoh mau mati. Kalau kita nggak Iya. apa-apa gitu, daripada Oh. nanti merusak yang lain. Betul. Selesai flashing, udah selesai masuk flashing, udah nanti berak hijaunya udah rapi, udah keluar, baru nanti kasih vitamin lagi, balik lagi kasih Vitamin, vitamin, vitamin lagi ya. balik lagi Iya. kasih vitamin, baru dia masuk ke racing love. Racing love. Heeh. Nah, masuk racing love, nanti ya yang kedatangan berikutnya dalam 1 minggu ke depan begitu lagi. Heeh. Nah, nanti kan racing love kita 1, 2, 3, 4. Jadi yang minggu ini masuk ke sini. Nanti yang dari sini pindah lagi ke kandang nomor Iya. 2, yang baru datang masuk nomor 1. Iya. Jadi dia nggak akan bisa. Gitu. Jadi dari burung datang masuk ke racing love tadi butuh waktu berapa lama tadi? 2 minggu Pak, 2 minggu ya? 14 hari, iya sampai 14 masuk hari ke ya? racing love. Sampai masuk ke racing love ya. Iya. Burung udah dikategorikan udah sehat, lolos dari tadi flashing tadi, kasih vitamin sehat, baru masuk ke racing love tuh sekitar dari datang sampai ke racing love sekitar 2 minggu. 2 minggu. Nah, jadi ini guys, sahabat-sahabat Ceketri Channel, cara penanganan burung datang di OLR Derby Indonesia. Menurut saya sangat luar biasa sekali penanganannya dan bagus sekali. Kita bisa contoh di kandang kita juga untuk proses-proses ini nih ya, guys ya. Proses burung datang harus seperti itu. burung datang, Mau ya. burung datang dari mana aja harus. Jadi ada Iya. proses karantinanya yang benar gitu ya Pak. Ya, Gitu, karena kan dari burung dari kandang saya sama kandang dari Patri kan mereka punya kekebalan imunitasnya beda-beda. ya, dan mungkin carrier penyakitnya Kari penyakitnya beda-beda. beda-beda ya. Beda-beda. Oh, ya. Jadi ya harus kita semuanya kita nolin dulu, kita bersihin, ratain semuanya. Ya, betul. Terus apa lagi ya? Itu kalau harian, perawatan harian biasalah pagi itu kita kasih vitamin. Tapi Ya, bentuknya kayak buat energi ya Pak. ya, itu campur minuman. Campur minuman, Campur semua minuman, ya. campur minuman. Campur Kita nggak minuman, pakai ya. ada obat yang disuntik, diloloh, nggak ada. Diloloh enggak ya? Nggak ada, nggak Ya. ada. Vitamin. Malam air putih biasa. Mm-mm. Terus untuk makanan biasalah, nggak ada yang mewah. Jagung, cantel, Beras kacang merah. tanah, beras merah, gabah malah sedikit. Iya. Apa aja ya Jok? Gue lupa Jok. Beras merah, gabah itu. Kalau ada cantel gitu ya. Kita kasih juga pelet untuk naikin rasio proteinnya. Ya, betul. Jadi harapannya formulasi protein kita itu untuk, karena ini semuanya butuh energi. Oh, Burung kita kan burung lomba, untuk terbang 2 jam terbang selama dengan 800 meter per menit selama konstan 2 jam, dia butuh kalori 2300. ya. Berarti dia punya energi lebih tinggi, 2300 kilokalori. Jadi proteinnya di sini cuma 13%, Ya. tapi kita kasih makan energinya yang paling tinggi. Paling tinggi ya kan. Nah, jadi kalau ada orang yang lihat kok Indonesian Derby ngasih makan burungnya pakai jagung gede, Ya, jagung kristalnya malah sedikit. Saya jelasin nih. Nah, itu kenapa alasannya? Saya jelasin Pak Ferry. Pak Patri. Jadi setiap bahan makanan itu punya kandungan proksimat nutrisi yang berbeda. Ya, betul. Burung ini butuh aja di Patri, terus aja ya. Terus aja. itu kayaknya nggak kena kok, karena ada ini ya. Iya. Nah, terus kan punya proksimat nutrisi yang berbeda nih. Nah, kenapa kita pilih lebih banyak kandungan jagung besarnya? Ya. Karena
dia punya glukosa itu lebih tinggi, Lebih tinggi ya? dibanding jagung kristal. Ya, Nah, oke. sementara energi dihasilkan dari glukosa. Ya, betul, Nah, setuju. dia banyak jagung besar itu justru dari jagung manis. Mm-mm. Jadi peningkatan massa otot, peningkatan massa tubuh dan segala macam, dia lebih bagus jagung Jagung besar. besar. Jagung besar. Ntar kita lihat kalau burungnya Oh. datang nih. Kalau burungnya nggak datang, repot nih. Kalau datang kita lihat. Ada pengaruh di kekerasan nggak? Kalau saya lihat jagung kristal itu lebih keras daripada Iya, jagung besar. Jadi cenderung pengaruh nggak di pencernaan itu karena lebih jagung besar lebih empuk, jadi lebih ramah di di tembolok dia. iya, Gitu loh. Betul gitu nggak? Patri. Iya, jadi itu lebih cepat tercerna Ya, dan cepat setuju. jadi energi. Paling itu. Jadi makanya saya selalu milihnya itu. Bukan nggak bisa. Artinya gini, setiap orang yang bayar di sini sudah kita kalkulasi. Karena kita juga kan pengen untung, tapi juga kita nggak mau ngerugiin peserta. Ya, Kita betul. juga mau hasilnya bagus. Ya. Jadi intinya, oh kenapa Indonesian Derby ngasihnya pakai jagung gede gitu? Ada pertimbangan khusus yang sebenarnya secara logis itu yang kita hitung, Patri. Ada yang mikir biar lebih irit katanya gitu ya? Iya, ada yang mikir lebih irit. Ya memang sih lebih irit. Lebih irit. Tapi ya kalau kita mau kita pelajarin secara jurnalnya, ya kita kan pakai basisnya, maksudnya nggak cuma katanya tapi pakai ilmu pengetahuannya dong, hitungannya. Gitu. Kalau ada yang lebih murah tapi efeknya lebih bagus, ya menurut saya lebih bagus yang lebih murah. Lebih ada murah. Kok itu loh ya. Iya. Efeknya lebih bagus gitu. Karena semua one day race itu, burung tidak banyak butuh lebih banyak protein. Jadi dia butuhnya lebih banyak energi yang tersiap, yang udah siap pakai. Kecuali kalau burung yang terbangnya di atas 500 gitu, itu barulah Patri. Itu disebutin pakai pelet apa? Pur itu maksudnya? Kita pakai pelet itu aja, yang pelet 754 itu loh, yang pelet ayam Bangkok ya. Oh, pur ayam itu ya. Pur ayam itu ya. Pur. Berapa 594 itu? ya? 594 ya. Iya, kita campur sama itu. Kan buat naikin energinya. Karena kalau jagung sama ini aja totalnya kita pernah coba nih rangsumnya. Kalau yang nanti butuh ntar minta sama Patri, saya emailin tuh. Dia ngitung sendiri. Total langsung berapa persen proteinnya, berapa persen seratnya, berapa persen ininya. Ditambahin pur 594 jadi badannya lebih naik proteinnya. Betul. Malah kalau lagi kecil itu justru lebih banyak peletnya dibanding biji-bijiannya tadi. Biji-bijiannya. Jadi hampir 30% itu pelet, Patri. Karena kan kita kan pengen dia grower kan, dia tumbuh maksimal dulu badannya. Maksimal dulu ya, betul. Nanti giliran dia udah mulai terbang, dia butuh lebih banyak energi, baru kita kasih yang kandungan energinya, makanannya lebih tinggi. Iya, oke. Itu paling itu kalau rawatan harian. Yang selebihnya ya ngawang pagi, ngawang sore. Ngawang pagi, ngawang sore ya. Iya. Oke guys, setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut lagi Patri, interview dengan ownernya OLL Derby Indonesia. Iya. Ini pakai nama mana OLL Derby Indonesia itu karena Indonesia kenapa Derby, tuh? Biar kayak yang Eropa-Eropaan atau gimana itu? Enggak. Kan derby kan sebenarnya mau derby tuh kalau mau kuda, mau apa aja hewan pasti derby kalau dia dilombain di bawah 1 tahun. Jadi bukannya eksklusif derby, bukan. Ya. Jadi kayak yang burung muda atau binatang muda dilombain itu ya di bawah 1 tahun ya, gitu ya. Iya. Makanya dinamakan derby gitu. Karena adanya di Indonesia, Patri. Jadi saya pikir derby itu eksklusif banget itu loh. Enggak lah, karena lomba yang eksklusif pakai namanya derby gitu loh. Kan ringnya bebas, Patri. Ringnya ya. Iya, betul. Asal jangan pakai karet gas ya, Patri ya. Karet gelang ya. Karet gelang boleh. Oke, kita lanjutkan diskusinya. Ini kan untuk season OLR Derby tahun ini udah mau selesai ya. Tinggal satu pos lagi nih. Satu pos lagi. Berarti akan menerima untuk sesi yang 2023. Berarti yang ketiga nih. Yang ketiga. Itu perbedaannya apa Pak Ferry? Yang saat ini sama yang next OLR Derby ini? Enggak ada sih sebenarnya kalau perbedaan. Cuma masalahnya paymentnya aja banyak teman-teman yang maunya lolos checkpoint dulu. Lolos checkpoint dulu ya. Baru bayar. Ya udah, kita nanti yang sekarang ini lolos checkpoint dulu. Kita fotoin burungnya lolos checkpoint, baru peserta bayar lombanya. Jadi ini guys,
peserta bisa kirim burung sebanyak-banyaknya Ya, tanpa bayarnya bayar apapun. ya, Nanti setelah lolos, kalau burung udah cukup umur sesuai standarnya, sesuai aturan di ya, OLR ini, dilatih sampai sekitar 25 km ya. ya. Setelah lolos itu baru bayar full. Berapa itu Pak Ferry? Tahun ini 850.000. 850 ya. Ya. Untuk jaraknya untuk tahun depan sama nggak nih? 450 kilo sampai Kudus, Pak Tri. 450 kilo sampai Kudus ya. Final race-nya Kudus. Berarti Ya. final race-nya di Kudus. Kudus. Itu guys, jadi perbedaannya kita akan bayar setelah lolos CPF dan maksimal jaraknya sekarang nanti di 2023 Finalnya 450 di Kudus. Di Kudus. Di Kudus ya. Terus masih pakai sistem poin. Masih sistem point race. Terus masih pakai sistem tim. Ya, timnya Yang masih mereka ada. yang masuk yang kirim 5 ekor bisa jadi satu tim. Ya. Satu tim isinya 4. Mm. 2 terbaik yang sampai final. Ya. Itulah yang nanti dihitung. Yang dihitung ya. Ya. 2. Jadi pokoknya yang penting kalau tim burungnya masih ada sisa 2 aja di final, pulang dari final tapi pulang dari final itu akan nanti jadi masuk kalkulasi tim. Ada hadiahnya lagi, Pak Tri. Nah, ini tim yang akan saya tanyakan nih. Misalkan awal kita kirim satu tim tadi berapa? 5 ekor ya? Misalnya minimal 5. Saya kirim 5 nih awal nih. Ya. Bisa pas CPF cuma lolos 3 bisa masuk tim nggak? Tetap bisa. Bisa ya. Yang bisa. penting awalnya 5 masuknya. Minimal dulu 5 itu ya. Burung. Lebih dari 5 no problem. No problem. Kirim 10 berarti bisa bikin 2 tim. 2 tim itu ya. Iya, 15 bikin 3 tim. 3 tim. Nah, nanti ditentuin tuh timnya. Ini tim ceker 1, ceker 2, ceker 3. Gitu. Satu tim minimal berapa? Satu tim minimal ada 4, pokoknya minimal itu 5 kirimnya. Terus sendiri minimal satu tim itu 5. Kalau mau ngirim 3 tim 15. Lebih banyak ya menurut saya probabilitasnya lebih bagus untuk jadi tim gitu ya. Ya, karena nanti kan hadiahnya beda. Hadiah umum sama hadiah tim beda. Ya, oke. Selanjutnya saya akan bertanya nih, Pak Ferry kan ownernya OLR Derby Indonesia. Gimana sih supaya jadi owner yang baik pemilik OLR ini gitu loh ya? Bagaimana maksudnya gimana nih? Saya sebagai pengurus memberikan yang terbaik untuk peserta, atau keinginan Pak Ferry untuk peserta itu seperti apa sih gitu loh? Ya kalau saya sebagai pengurus sih paling tidak ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa ya Pak. Yang terbaik yang menurut kita bisa apa ya? Menjaga mereka tetap dalam kondisi yang sehat. Ya. Satu kalau kita pengurus. Ya. Terus kalau saya mengukur diri karena saya juga kan senang merpati dan ikut lomba. Ya, betul. Saya mengukur diri saya bahwa setiap pemilik itu perlu dikasih informasi. Ya, betul. Kalau burungnya mati, nah yang sulit kalau burungnya hilang. Karena kalau burungnya mati, burungnya bisa dipegang. Ya, betul. Ada bukti fisiknya. Tapi kalau burungnya hilangnya kapan, sejak kapan, kita nggak tahu. Pas kita inventory, baru tuh nanti ketahuan. Ya, betul. Jadi paling tidak kita kasih informasi kalau burungnya mati ya, burungnya yang pemiliknya sakit. Nah, kalau saya sendiri sama teman-teman di sini di Indonesian Derby, kita jamin 1000%. Apapun yang ada, mati-mati, hilang-hilang, juara-juara, kalah ya kalah. Ya, betul. Saya setuju. Gitu. Harus itu informasi seakurat mungkin. Gitu. Karena ngurusin 300 ekor burung, kalau kita bohong satu, ntar yang lainnya jadi ikut bohong, pusing. Bahasa Sundanya liar pisan. Jadi mendingan apa adanya aja udah. Iya. Gitu. Terus tadi kan sebagai owner, terus harapan owner untuk peserta itu seperti apa sih? Harapan owner jadi peserta banyak mungkin. Jadi gini Pak, kita paham banget owner pengen banget keadaan kondisi burungnya. Ya. Itu satu, semua owner pengen tahu kondisi burungnya bagaimana. Ya. Tapi perlu dipahamin juga bahwa kan kita udah bilang, setiap ada sesuatu informasi pasti kita infoin. Ya, betul. Jadi kita misalnya inventory, kita kasih listnya dan segala macam. Nah, cuman pada saat ada beberapa orang yang selalu bilang, kadang nggak seminggu sekali, malah bisa 3 hari sekali dia tanya, burung saya bagaimana kabarnya? Saya bingung jawabnya gitu. Itu saking cintanya sama burungnya itu. Kangen kan itu. Ya.
Terus dalam kondisi burung yang banyak itu ada beberapa juga yang minta tolong difotoin. Nah, itu tuh. Karena percaya, Pak. Nah, teman-teman, kalau kita nangkap satu burung, nyari satu burung itu ditangkapinya 350 ekor burung karena di sini paling banyak kan 350. Ya, kalau 300, kalau nanti ke depan ada 1000. Ya, gimana mau Ada nangkepnya? 3000. Iya, nyari satu ekor burung. Satu ekor. Nah, itu yang teman-teman harus pahamin. Harus pahami ya, betul. Harus pahamin. Terus yang terbaik menurut kita itu belum tentu yang terbaik di lapangan. Ya, betul. Semua pemilik merasa burungnya adalah burung yang paling terbaik. Ya. Semua. Dan percaya kita ngurusnya itu sama rata, sama semuanya, nggak ada kita beda-bedain. Tapi begitu nanti di sini ya di dalam koloni ya burungnya kok mentalitas burung itu sendiri yang nentuin yang juara kan, Pak. Jadi ya kita patut sadarin kenapa burung gua juara di sini. Wah, ini bagus. Tapi kok di sini baru datang mati gitu. Nah, itu kita burung saya di sana juara, di sini kok hilang. Nah, itu kita nggak ngerti dah. Kalau dijawabnya hilangnya kemana? Aduh, kita nggak tahu juga gitu. Banyak yang nanya gitu. Kok bisa hilang? Kapan hilangnya? Kemana hilangnya? Wah, kita nggak bisa jawab. Itu betul. Itu bukan kita nggak mau jawab, kita nggak bisa jawab gitu. Mau jawabnya bagaimana? Hilangnya kemana? Betul. Jadi ya kalau ngirim ke sini ya sama aja kalau di kita Muslim kalau kita mau naik haji ya, Pak Ji. Iya, Pak Tri. Ya udah relain aja, ikhlas aja. Percayain aja gitu. Dan kalau kita sendiri kita jamin apa saja yang menyangkut informasi kita akan secepatnya diinformasikan ya. Bukan gitu pembayaran ya. Aja kita tagihnya cepat, bukan. Informasi juga kita kasih kok. Bukan hanya pas lolos CPF buru-buru langsung nih. Kalau sebagai saya peserta ini ya, saya juga peserta OLR di beberapa juga, termasuk di Thailand. Saya baca aturan rule-nya OLR ini. Ya, itu harus dia baca rule-nya. Kalau saya baca, percaya, oke, saya cocok, saya akan kirim. Kalau udah saya kirim, menurut saya akan percaya aja apapun yang dilakukan pengurus atau EO OLR itu, saya akan percaya aja gitu loh. Iya. Karena bila OLR pengurus akan melakukan kesalahan, ke depan saya akan tidak mau ngirim lagi gitu loh. Iya. Membuat saya tidak puas. Iya. Padahal atau melanggar apa ya, yang bikin saya peserta tidak puas, saya akan tidak mengirim lagi gitu loh. Iya. Makanya saya kalau sekali udah baca ngirim, ya udah percaya aja. Iya. Mati juara atau hilang ya no problem gitu. Iya. Ya, jadi ya gitu aja. Apa namanya? Kita jadi banyak peserta kita di Indonesia terutama. Jadi saat dia mau ikut lomba dia nggak baca aturan race rule-nya OLR ya. Ya, prasyarat dan kondisinya. Jadi mereka akhirnya nanya lagi yang seharusnya itu nggak perlu ditanyain. Jadi kalau mau lomba baca dulu aturan lombanya. Ya. Bagaimana syarat kita buat menangnya. Jadi kan kita tahu burung model seperti apa, strateginya bagaimana untuk kita bisa menang. Iya, betul. Nah, tapi kalau aturannya lombanya kita nggak baca, gimana nentuin strateginya? Iya, satu. Betul. Terus akhirnya informasinya juga kan kita jadi nggak ngerti kan. Gitu. Apalagi besok kita mau terapin lagi, begitu datang langsung kita stiker. Tutup ringnya. Ya. Jadi kita benar-benar nggak akan mau dipilihin juga nanti sampai batasnya CPF baru kita buka. Jadi gitu. EO atau ownernya OLR ini tidak tahu nih mau burung siapa, sudah nggak mau tahu. Yang penting ngerawat dengan benar, burung sehat ya sehat, yang akan mati ya sakit akan mati aja gitu ya. Nggak bisa pilih kasih, semua disamaratain semua itu. Ya, sama ratain, obatnya sama, dosisnya sama, ininya sama, nggak. Yang terbagus akan bertahan dan akan juara. Karena kita pengennya benar-benar kualitas yang keluar dari sini benar burung bagus gitu, Pak Tri. Oke guys, beginilah kita ngobrol-ngobrol dengan ownernya OLR Derby Indonesia dengan santai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.